Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Rosalia Ciinda dengan NIM 16230300022. Kelas A reguler sore, mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari buku yang ke-13 dengan judul buku Privasi dan Kapitalisme di Era Media Sosial. Sekarang kita telah memasuki zaman elektronik. Antara tahun 1950 dan 1970, komputer merevolusi pemrosesan data, perhitungan di matematika, dan sistem kontrol fisik. Dari dasar pencapaian nyata ini, suara-suara bangkit lagi untuk menyarankan bahwa komputer dan sistem komunikasi mungkin berfungsi sebagai agen untuk membawa masyarakat ke fase yang sama sekali baru. Informasi tentang realitas sosial sekarang dapat dibuat begitu kaya dan rinci. Kebijakan pilihan dapat begitu jelas didefinisikan. Kemungkinan hasil alternatif langkah-langkah dapat diprediksi secara akurat, dan mekanisme umpan balik dari masyarakat akan sangat efektif, sehingga manusia akhirnya bisa membawa penuh intelijen untuk menanggung jawab menyelesaikan masalah sentral masyarakat. Tetapi ada tema lain yang juga sama dengan peradaban barat. Ketakutan bahwa manusia mungkin merebut lebih banyak pengetahuan daripada yang seharusnya memiliki, atau daripada mampu mengendalikan teknologi mitos dan kebijaksanaan rakyat. Kita bergema dengan peringatan ini dan pengusiran dalam menciptakan pengetahuan kepada murid yang hampir tenggelam dapat diserangkan ketika ia mencontoh sihir yang disediakan untuk dalam kehidupan nyata. Tidak khawatir apakah senjata atom dapat menyebabkan pengetahuan semua kehidupan di bumi, atau apakah manusia dapat mencemari lingkungannya melalui cabang teknologi, bahwa kehidupan akan terjadi tak di tengah kemewahan itu pada tahun 1960-an, bahwa tulisan-tulisan tentang komputer mulai gemar tragis di kalangan populer dan intelektual. Terdengar tentang masa depan privasi di zaman data bank komputer. Selama dehumanisasi yang dibuat ketika transaksi komputerisasi menghentikan hubungan tatap muka, dan tentang kemungkinan munculnya teknologi elit dengan kesetiaan yang tidak cukup untuk proses demokratis. Ketika tahun 1960-an sampai akhir, satu firasat muncul yang menarik semua yang lain bersama-sama dan membawa keprihatinan populer untuk yang utama. Daripada mencoba untuk mengungkapkan hal ini dalam istilah analisis, format fiksi ilmiah untuk menyajikan ketakutan dan nubuat dasarnya. Master program di Biro Simulasi Kehidupan. Saat cerita terbuka, tugas terbaru Pragmo setelah dia menulis sebuah narasi tentang bagaimana hal-hal berkembang seperti yang mereka lakukan selama kuartal terakhir abad ke-20. Apa yang mengganggunya adalah apakah dia hendak mengaitkan kemajuan tahun-tahun itu, terutama
keterobosan dalam teknologi komputer selama akhir tahun 1970-an. Mesin generasi dan jaringan komunikasi laser mereka, atau keputusan manusia yang diminta oleh pragolongan sosial besar pada tahun 1980-an, seperti yang telah dipelajari di masa mudanya dalam kursus tentang gangguan sosial, telah meningkat di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Tetapi penggunaan senjata nuklir taktis oleh Federal Corps Perdamaian untuk memadamkan pasukan hitam pada tahun 1990-an jelas menandai tingkat konfrontasi yang baru. Nasional 2 tahun sekolah umum pada tahun 1982 sampai 1984 menambah ketegangan, sedikit kenyamanan dari laporan dokter pada tahun 1982. Pragmos ingat bahwa tidak ada respon seluruh sistem yang dibuat untuk dan di lokasi sosial lainnya. Kesimpulan yang kuat namun sederhana dari tinjauannya situasi Amerika pada tahun 1982, yang pertama, kapasitas teknologi manusia masih melampaui dan keterampilan publik menciptakan sebuah anti-teknologi yang melumpuhkan upaya serius untuk mendapatkan di atas masalah sosial. Yang kedua, teknologi informasi dan pengambilan keputusan ilmiah, alat terpenting dari usia komputer, tidak pernah bisa sepenuhnya menguntungkan masyarakat selama irasionalitas dan di lokasi populer politik dilanjutkan. Yang ketiga, potensi solusi jelas hadir karena memperbaiki penghapusan informasi berarti mengganti semua data tentang masa lalu dari kubah gambar mikro bawah tanah di Langley, Virginia, dan mengatur ulang program yang mengontrol koleksi, evolusi, dan distribusi informasi publik tentang hadir. Dengan demikian, kekuatan untuk mendefinisikan dan membentuk realitas sosial bagi seluruh populasi terletak di tangan mereka yang akan mengatur ulang sistem data. Jika mereka bisa menyetujui kebijakan dan menyerah pertentangan partisipasi biasa, mereka fundamental reformasi sistem politik dan sosial, jelas mungkin seorang anggota konferensi dari konsorsium pusat penelitian antara universitas mengatakan bahwa bermain-main dengan catatan dan melakukan berita terdengar sangat dekat dengan Orwell pada tahun 1984 dengan juri bicara korporasi mengingatkan konferensi bahwa Kementerian Kebenaran dengan terus-menerus memperbaiki dari dicetak halaman adalah sistem minyak yang dirancang untuk meningkatkan kredikator totaliter secara terbuka. Sebaiknya konferensi ini mengusulkan untuk melestarikan masyarakat demokrasi. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menyelesaikan konflik antara perencanaan ahli dan partisipasi populer yang membuatnya mustahil untuk menyentuhkan divisi dan menghilangkan penyebab konflik sosial dari masyarakat Amerika. Implikasi dari studi konsorsium terbukti sangat persuasif untuk konferensi
dari analisis sosial secara bergerak cepat ke tindak sosial. Dengan persetujuan bulat, menciptakan Komisi Desain Sistem Nasional yang mencakup semua kelompok-kelompok pengaruh dalam pendirian nasional, industri, militer, komunitas pengetahuan, serikat buruh, perencanaan, asosiasi profesional, persatuan kepentingan etnis dan minoritas, dan pemerintah dari lembaga lokal, negara bagian, dan nasional. Sekian video dari penjelasan dari buku yang ke-13. Terima kasih.